Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anhada qulubal ulama wa yudiduhum nahdatal ummah wa khutta khututan mustaqimah wa 'alaiha salaka ahlus sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyya wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para bapak, para ibu ingkang kaula hormati, kaula taati, kaula muliakan, alhamdulillah muji syukur dumateng sedaya Allah Subhanahu wa taala kanten dalem menika kita tansih saged istiqomahan malam Kamis Rotibul Haddad dilanjutaken kajian kitab fikih lan kitab Wasiatul Mustafa. Muga-muga mawon sedaya amaliyah kita menika dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo saderenge mulai ngaos sebelum ngaji sami-sami kita donga muga-muga mawon niki dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah dan diparingi kekuatan hidayah Gusti Allah saged mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa amalan sholihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i abarina wa ummatina wa ustadina wa muallimina kullu majma'in thumma ila musannif hadzal kitab. Sayyidillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Pakai pakai gitu Oke, boleh. Terakhir Pak Sunnah hayat. Sunnah hayat. Ya, sunnah hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bab berikutnya mubtilatus sholati wa makruhatuha. Mubtilatus sholati utawi iki iku pira-pira perkara kang batalake salat, wa makruhatuha lan pira-pira perkara kang makruhake salat, kang makruh dalam salat. Bab menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan kemakruhan di dalam sholat. Bahas rukun mari, syarat mari, bahas sunnah mari. Saniki bahas tentang hal-hal yang membatalkan dan yang makruh di dalam sholat. Mubtilatus sholati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Tabtulu iku bisa batal. As-sholatu apa salat bil hadasi sebab hadas. Wa bi wuqu'in najasati lan sebab tumibane pira-pira najis. Ilang tulko lamun ora terbuang apa najasa halan ing dalam saknalika. Wa bi inkisyafi lan sebab wa bi inkisyafil aurati lan sebab kabukai aurat. Ilang tustar lamun ora ditutup apa aurat halan ing dalam saknalika. Wabil kalami lan sebab omongan al-andika bin semojo. Wabima lan sebab barang yuftiru kang batalake apa ma as-shaima ing wong kang poso amdan kelawan semojo. Wabil akli lan sebab mangan al-kasir kang akeh nasian halilali. Wa bi salati harokatin lan sebab telu pira-pira obahan utawa liatin kang nuli-nuli. Walau syahwan lan senajan krono lali. Wa bidor bati lan sebab mukul al mufritoti kang banget. Wal wasbati lan melompat al fahisyati kang Allah. Wa bi ziyadati ruknin lan sebab nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawean amdan kelawan semojo. Wa bil kohati lan sebab guyu ngakak, guyu kemeklen. Wa bi taghayyurin niyati lan sebab awal niat. Wa bitarki ruknin lan sebab ninggalake rukun siji min arkanis sholati saking pira-pira rukune salat. Au syartin utawa ninggal syarat siji min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Oh. Saniki monggo dicatet kula jelasaken. Hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, sebab hadas. Sebab hadas. Yang kedua, sebab najis. Jika tidak dibuang dengan seketika. Hadas karo najis niku beda. Hadas itu sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk wudu atau mandi. Niku hadas. Kula baleni, hadas karo najis iku beda. Hadas itu sesuatu yang mewajibkan
mewajibkan seseorang untuk wudu atau mandi. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Ini semari ngarep nggih bab hadas kalian najis mulai ngaten mari. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu mewajibkan seseorang untuk wudu sebelum sholat. Kalau hadas besar itu menjadi sebab seseorang wajib mandi. Pun sebab-sebabnya hadas kecil apa hadas besar semari nggih. Kula mari singkat. Kalau najis sesuatu yang menjadikan seseorang harus menghilangkan atau mengangkat penyebab najis. Paham ya? Najis ono telu. Najis ada tiga. Yang pertama najis mukhafafah. Yang kedua namanya najis mutawasito. Yang ketiga najis mughalladah. Najis ana pinten? Yang pertama najis mukhafafah. Yang kedua mutawasito. Yang ketiga mughalladah. Najis mukhafafah itu najis ringan. Apa itu? Kencingnya bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali hanya minum air susu itu. Lah ana bocah lanang cilik durung 2 tahun kok durung mangan apa-apa kecuali mimi ibuke, itu kencingnya disebut najis mukhafafah. Kalau kotorannya ngengeknya itu najis mutawasito. Lah najis mukhafafah itu cara bersihnya ngene tok. Misalnya nih kasur nek uye bocah lanang cilik iku mau. Paham nggih? Mantep dikeringno, terus garet tangan dicelupno banyu diciprat-ciprat nang ngene tok. Cetok pun suci. Ate dibrojok. Pak mambu ya ku urusan beda, paham nggih? Lah kepengin wangi maneh sampe numbah, sampe ke pengharum, sampe PP, wis garing sampe semproti minyak maneh, paham nggih? Engko sik dibaur-bauri karo apa, Pak? Oh, jenenge kamu harus, ngono ya, sik tambah wangi. Tapi kalau syarat suci ini mek diciprat-ciprat nang wis suci. Itu kan najis mukhafafah. Kalau najis mughalladah, mutawasito, najis tengah, itu caranya adalah kalau najis itu ainiyah ketok najisnya ketok di depan mata, itu najisnya namanya najis ainiyah. Najisnya ketok. Caranya bagaimana? Najisnya dibuang dulu, setelah itu baru mengguyurkan air terguyur mengalir srek. Di sini kok ono apa ayam petik mlebu nang musala moro-moro kok nelek nang ngene iki. Ora kok kudu dipel kabeh musala. Mboten nggih. Yang titik yang terkena kotoran ayam tadi, kotorannya diambil, terus pada area yang terkena kotoran mau diguyur ke air. Wis pokoke banyu diglenderno, diguyur engko kalau sudah satu baunya hilang, najisnya wis gak ketok, rasane wis gak ono, misale dirasakno wis suci. Paham nggih? Iku ainiyah, lek humiyah ya langsung wae diguyur. Misale nang kene ono jamaah ngejak bocah cilik, anak ternyata ngoyo, kacang-kacang. Terus dilap ambek bapake. Terus bocah ditinggal mulih. Iki wis garing. Gak ada digolong digrojoki. Niki pun suci napa tasih najis? Suci napa najis iki? Suci. Najis. Krono mek dikeringno tok, paham nggih? Tapi najisnya wis gak ketok wis gak ono. Maka ini dinamakan hukmiyah. Barange najise wis gak ono, tapi panggonane sik najis. Iki jenenge hukmiyah. Carane ya apa? Ya digrojok wae pakai air. Paham nggih? Setelah diyakini warnanya, rasanya, baunya sudah enggak ada, baru itu menjadi suci. Paham nggih? Jadi lek ono wong salat kok terkena hadas,
sholat Allahu Akbar dadak ngentut. Iku jenenge hadas, sebab keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, baik berupa angin ataupun cairan ataupun benda badan. Itu namanya najis. Jadi kalau sholat kok ngentut batal, paham ya? Tapi lek Allahu Akbar kok kudu ngentut, terus diutek, paham ya? Terus dia ragu, kayak metu, kayak gak ngono kan? Nanti kok ngoten niku. Biasa rada tua-tua rada ngoten niku. Pokoke siji, lek jenengan gak krungu suarane, jangan berusaha ngempet nggih. Mulai 3 rakaat, sholat maghrib wis gak buya. Nek kudu ngentut empet. Sampeyan empet. Waktu sampeyan empet mau terus ana sak koyo metu koyo gak iki itu tagak. Pokoke sampeyan gak krungu niki dan gak ono mambune dan sampeyan yakin gak dengan sengaja mengeluarkan, maka anggap tidak keluar. Terus mawon. Paham ya? Terus mawon. Wis terkena najis, maka sholatnya batal. Iku hadas. Yang kedua terkena najis. Terkena najis maupun ilam turkohalan. Terkena najis jika tidak dibuang dengan seketika. Sejak belek hamlun najasa. Ono sebab biwukuin najasa, ono sebab dhek wis hamlun najasa. Apa hamlun najasa? Iku wis go najis ket awal. Sadurunge salat, sarunge wis najis. Maka ket awal salate wis gak sah, paham ya? Sadurunge salat kok kaose najis, klambine najis, yo ket awal wis gak sah salat. Yang dimaksud di sini hal-hal yang membatalkan salat. Dia wis salat Allahu Akbar, oleh rakaat keceblokan telek cecek. Tes najis apa badan? Kan najis lek cecek. Lek dijarno ketok, dia kan ketok, ketemplek apa kejadian aku ndake tes dia krosok. Kok diterusno salate batal. Tapi lek dibuang dengan seketika, tes najisnya mungkin langsung diselentik. Paham ya? Dibuang, maka sholatnya tetap sah. Di sini najis yang membatalkan sholat jika tidak dibuang dengan seketika. Sejak dia mau, kan awal kan sarungnya wis najis, maka sejak awal sholatnya tidak sah. Tapi yang kedua ini beda. Pakaiannya suci, sarungnya suci, sandangannya suci, dadak waya di tengah-tengah sholat, keceblokan telek, cecek, tes, paham ya? Lek dijarno tambah batal sholatnya. Caranya bagaimana? Disuntik, dilano, paham ya? Disuntik, dilano. Maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi mari ngono klambine nek digawe sholat apa mboten? Klambine kan jam sholat apa mboten? Enggak kena. Karena bajunya menjadi najis, ono bekasnya najis selesai dari jejak mau. Nah, ini yang dimaksud ada di dalam sholat dia terkena najis. Dijarno sholat dibatal, tapi dibuang dengan setika di pantong, maka sholatnya tetap sah. Ada sholat mana ganti lagi. Yang ketiga adalah biingisyafil aurati ilam tustarhalan. Terbukanya aurat yang tidak ditutup dengan seketika. Kalau baleni yang pertama mau sebab apa? Sebab hadas. Yang kedua sebab najis yang tidak dibuang seketika. Yang ketiga sebab terbukanya aurat yang tidak ditutup dengan seketika. Padahal mau. Lek mau ana wong sebelum sholat wis gak nutup aurat, contoh wong lanang gawe katok pendek di sore dukure jempol. Kan auratnya laki-laki di dalam sholat kan antara lutut sama pusar. Dadak katokan pendek sholat. Iki wis gak sah mulai awal karena tidak menutup aurat. Utawa ana wong wedok sholat lengannya terbuka. Kan auratnya kan seluruh badan kecuali wajah. Dene kita tangan. Tapi ternyata pundaknya terbuka ke awal.
maka sejak awal dia sudah tidak sah. Yang dimaksud di sini adalah ono wong asalnya tutup aurat, lalu auratnya terbuka seketika. Terbuka, nggak ditutup dalam seketika, sholatnya batal. Contoh, sholat Jumat, masjidnya pinggir masjidnya bang. Terus orang sing sholat nang ngene sari masjid, apa lompongan masjid atau sabi masjid. Di tengah sholat ternyata orang truk lewat banter, bus orang angin sarungnya buka. Mergo kena lek dijarno wae, jar kok gak sengaja buka-buka dhewe kok ISIS misalnya salate tapi kebukae aurat yang tidak ditutup secara seketika. Tapi lek ditutup dengan seketika, salate boten batal. Sampun? Sakniki nomor papat. Wabil kalamil amdi, sebab ngomong dengan yang disengaja, baik satu huruf ataupun lebih, walaupun satu huruf yang mengandung makna. Nah, itu batal. Selanjutnya wabima yufirus shaima, segala sesuatu yang membatalkan puasa. Amdan halin jarak. Jadi segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan disengaja, maka itu juga membatalkan sholat. Aposto sampun nggih. Nomor pinten tadi? Wabil akli lan sebab mangan. Al kasiri kang akeh nasian halilali. Mangan sing akeh dalam keadaan lupa. Ana wong salat sampinge meja iki makruh iki. Ternyata dene lali terus mek ngincip, batal apa mboten? Batal apa mboten? Mboten nek ngincip nggih, lek lali. Tapi lek entek gedang goreng loro niku jenenge ngincip. Boten nggih. Iku walaupun gak disengaja, walaupun lali tetap batal. Karena dia makan dengan makan yang banyak. Paham nggih? Walaupun lupa. Tapi lek mangane mau titik ngintip, paham nggih? Kok dek lali. Terus eling salate boten batal. Kecuali lek mangan kok wakil, tapi prosoku kono salat lali ngintip panganan nggih. Iki misalnya tok oke nggih ngajani ngoten niku lek titik lek lali gak apa-apa. Tapi lek akeh senajan lali batalno salat. Pun. Selanjutnya wabitala bi harokatin lan sebab telung obahan. Sebab telung obahan mutawaliyatin cing nuli-nuli. Bergerak 3 kali secara terus menerus. Niku batal salat. Bergerak 3 kali secara terus menerus. Salat kok garuk-garuk geger. Krek. Niki batal salat. Atau kadang ini mari rokok terus iktidal. Sami Allahu liman hamidah terus tangannya ini ketuil. Ngene iki batal salat. Kenapa? Karena dia bergerak lebih dari 3 kali. Walau syahwat, walaupun dengan lupa. Paham ya? Walaupun dengan lupa. Jadi bergerak 3 kali secara mutawaliyah, secara terus menerus, walaupun lupa. Selanjutnya wabidul batil mufridoti, sebab memukul yang keras. Memukul yang keras itu membatalkan sholat. Terus nih kok, naik benak ke rukun terus naik 3 terus pindah. Kalau sok ngeten terus
menane rupa. Nek ngaten malih nek rupa Nggih, pokoke sak gerakan mawon. Lek sing diitung iku atau Pak, ngaten nek betul napa-napa, pokoke sing gak oleh niku mutawaliyah. Paham nggih? Tapi lek mutawaliyah iku terus menerus. Misalnya jenengan ngene kan. Allahu Akbar kok kan tidak nggih. Jangan benakno. Kan setunggal namungan, paham nggih? Rakaat malih, Allah, gak apa-apa. Yang ndak boleh itu terus menerus. Ya. Nggih, pokoknya gerakan contoh. Sek. Nah, ini kan terus menerus, paham nggih? Yang ndak boleh itu mutawaliyah, yang terus menerus. Tapi kalau terjeda, terputus, tidak apa-apa. Katanya kalau mau jadi nggak apa-apa. Kalau jari tidak apa-apa, sakapoke sampai berat nggak apa-apa. Kan ini tidak bergerak, ini siku-siku, paham ya? Siku-siku tidak bergerak. Tapi kok gatelnya no gini, jarinya no gini, paham ya? Kan gatelnya no kuda, lain no gini kan enak gini. Sampai kuku sampai berat nggak apa-apa, kan gak gerak. Tapi enak gini apa caranya? Ya coba mutawaliyah. Tak cekrek, leren dhisik. Paham nggih? Kok dicekek maneh tak cekrek, ngoten nggih? Ono apa? Tapi lek ngene gitar ngene, sikute gerak-gerak terus lebih dari 3 kali, maka itu namanya mutawali. Ya. Paham tidak? Tak, takut calon. Oke, baca apa-apa nggih, ketika sing kula jelasno butuh diperdalam ada pertanyaan langsung dengan tangklat nggih. Selanjutnya adalah kondi bawa pulang. Sebab pemukul yang keras. Oh, dengan pukulan. Wal batu lan melompat al-fahisyati kang Allah. Bergerak atau melompat yang mencolok. Contoh. Misalnya napa nggih? Kok soft depannya wonge batal, terus wonge ngalih, paham nggih? Dia tidak boleh terus lompat ke pencelut kayak pocong mau nih udah digerbel tau. Kalau 1 kali lompatan boleh. Tapi lek sing dia salat nang sing soft kono wong metu, terus dia gak kena ngaku jujuk pindah mriko sing kadoan. Itu tidak boleh. Paham nggih? Kalau pergerakannya lompatannya itu sederhana, sedikit boleh. Tapi kalau nang kono patang sop utawa sop kok ketok ana wong badal metu, terus dhewe mlaku miyak ngoten niku ndak boleh untuk masuk. Wa biziyah dan diruknik dan sebab menambah rukun fi'liyin yang rukun fi'liyah, menambah rukun fi'liyah. Contoh, sujud itu kan rukun. 2 kan? Dadak dia itu sujud 3 kali dengan sengaja, maka ini membatalkan sholat. Ini membatalkan sholat. Menambah rukun dengan sengaja, rukun fi'liyah. Kalau rukun qauliyah ya nopo? Rukun kan ada 2, fi'liyah sama qauliyah. Rukun fi'liyah itu rukun sing bangsa gerak. Kalau rukun qauliyah iku rukun sing basa ucap. Contoh, surah Fatihah iku qauliyah. Mari maca Fatihah walau dhalin amin. Terus maca Fatihah maneh. Asal apa betul? Betul. Oke, itu pasti. Nek supir kadang Sing batal iku menambah rukun qauli, rukun fi'li, rukun sing bangsa bergerak. Contoh, rukuk iku kan syarat kan pisan. Dadak dari rukuk pemindo, mari rukuk tidak terus rukuk maneh. Itu tidak boleh karena itu rukun fi'liyah, rukun bergerak. Kalau rukun qauliyah, rukun ucapan tidak membatal. Sampai mari maca Fatihah maneh, gak apa-apa. Paham nggih? Mari maca sholawat tahiyat itu wajib kan bisa. Maca sholawat maneh enggak apa. Yang batal itu kalau menambah rukun fi'liyah. Sakit dipahami nggih? insyaallah. Selanjutnya wabil kohati, guyu dengan sampai keluar suaranya itu batal. Tapi lek mesem enggak.
Misalnya dia sholat Allahu Akbar, dadak kono arek cilik pelayanan kepreset tiba. Dia itu tunggu ya manusiawi, paham ya? Terus mesem ngene mbek ngempet gak apa-apa. Kalau jadi menungso, tingkat kekhusuannya beda. Kudu gue timpet, mesem, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah tertawa dengan keluar suara, itu membatalkan sholat. Lek, wong lata ya apa, Pak? Wong rakaat terus nang kono ana wong gawa jengkel godang, batal apa bener? Enggak sengaja, Pak. Mboten disengaja, ndak apa-apa. Kok sampean batal jane wong lata, yo sakno batal rakaat bareng, terus rakaat bareng, terus rakaat. Insyaallah gak apa-apa. Itu kan di luar kendali, Pak nggih? Di luar kendali. Sing batal mau kan berbicara dengan sengaja. Terus wabital ghayyuratin niat, merubah niat. Lain kitab yang lain orang namanya tarodud, tarodud. Itu yang batal sholat. Tarodud itu apa? Gamang, artinya gamang. Contoh ya, sholat orang rakaat, terus nang jobo orang sing tamu, assalamualaikum. Terus dia bingung hati. Iya, tak terus tak batal tak terus tak batal tak terus tak batal. Nah, itu namanya tarot. Iku batal sholat. Kalau dibatalkan jawab salam itu. Boten usah. Nggih, jangan kayak cara mawon dengan takbir intikoi sampai banterno Allahu Akbar. Allahu Akbar kan boten napa-napa. Paham nggih? Tapi tarodud terus tagak, bakal tagak ya. Kalau telepon angkat. Nanti ku namanya tarodud. Itu batal sholat. Ono salat ngenteni misalnya iki halte bis jejer musala, terus sholat. Bis teko, biasanya di situ berhenti 1 menit dulu. Aduh, bisa tekor ini tak terus notaga. Ini membatalkan sholat. Namanya takut. Wabitar kirukmin dan sebab meninggal rukun min arkan sholat dari beberapa rukun sholat. Meninggalkan satu rukun dari beberapa rukun sholat. Contoh, sujud itu kan rukun 2 kali. Dia hanya melakukan 1 kali sujud. Berarti meninggalkan 1 rukun di antara beberapa rukun sholat. Itu membatalkan sholat. Tapi nek ragu ya nopo? Aku mau sujudku ping pira ya? Nggih. Wis ngadeg, wis maca Fatihah, terus lagi angen. Aku mau sujud ping pisan ta ping pindho. Ketika ragu, enggak ingat betul, maka jenengan menambah 1 rakaat. Paham ya? Dianggap rakaat yang tadi tidak ada. Paham ya? Karena syak, karena mamang dan tidak yakin. Aku mau rukuk tak dulu. Udah mari mau surat aku langsung sujud. Boleh lari ya. Maka dianggap dia belum melakukan itu. Nanti nambah 1 rakaat. Artinya nambah yang apa? Rakaat yang dia ragu tadi itu tidak dihitung. Paham ya? Tidak dihitung. Ono maneh lali. Aku oleh loro, tak oleh telu. Iki rakaat atau loro nate ngoten niku. Nah, itu maka wong lali ku hukume kaya durung lakoni. Maka dia menganggap yang paling kecil loro tak telu, telu tak papat telu. Selanjutnya adalah ausyarten min syurutiya, meninggal 1 syarat dari beberapa syaratnya sholat. Sing mau rukun seniki syarat. Karena ono rukun, ono syarat. Syarat itu dilakukan sebelum melakukan sholat, tapi kalau rukun dilakukan di dalam sholat. Apa syaratnya sholat? Siji,
suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kok gak wudu? Ya batal sholatnya. Yang kedua apa? Menghadap kiblat. Itu syarat. Karena menghadap kiblat dilakukan sebelum sholat. Itu jenis syarat. Kok gak menghadap kiblat? Sholatnya batal. Yang ketiga apa? Contohnya masuknya waktu. Waktunya dorong masuk. Maghrib jam 5:30, jam 5:15 kok sholat maghrib tidak sah karena belum masuk waktu sholat. Masuknya waktu. Yang selanjutnya apa? Berdiri bagi yang mampu itu jadi rukun dan jadi syarat. Saat kurangnya takbiratul ihram dia harus berdiri karena takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Sholat sunnah apa-apa. Walaupun bisa ngadeg sambil tarawih ping 20 itu ambil logo gak apa-apa walaupun buat berdiri. Yang wajib berdiri adalah sholat fardu. Pun iki pun disangka. Pun muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Konten kula buka pertanyaan tadi ini. Apa tadi disebutkan muka bapak itu kan najis dari bayi sebelum 2 tahun laki-laki yang masih minum air susu ibu. Itu minum air susu ibu itu memang keharusan, misalkan kalau minum air susu kaleng itu Tidak bisa. tetap batal nggih kalau. Karena sudah ada Sekarang kan campuran nabati sama hewani. Di situ ada susu sapi, sono campurannya hewani juga untuk bertambah protein dan vitamin. Tidak bisa. Lek susu sapi tanpa dicampur, namanya sarai selam sapi naniku boleh, asalkan langsung diperas dari susu sapi murni, boleh. Tapi harus dikemas, harus diolah, ditambah kandungan-kandungan yang lain tidak boleh. Maka dia termasuk najis mutawasi. Namanya najis mughalladho, yaitu najisnya anjing, najisnya babi, atau anaknya salah satunya anjing dan babi. Sak kotorane, sak kringete, sak getihe, sak pipise, kabeh itu mengandung najis mughalladho. Cara mensucikan bagaimana? Dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan menggunakan tanah gitu. Tapi apa Pak? Kula mari mangan lagi ngerti lek itu daging babi. Caranya mensucikan ya apa? Ya tangane wae sing sicikno. Ora kok terus kemuping pintu nganggo pasir ngono mboten. Mboten. Tangane mawon sing sicikno. Paham nggih? Ambek permukaan ya mulut bagian luar. Sing jero-jero gak usah. Ya, ada pertanyaan lain? Iya. Untuk sholat jamaah itu Pak, itu ada jamaah yang lain ke situ. Ini belum penuh tapi sudah di luar gitu. Kalau dia masih di dalam area ini dan masih bisa melihat pergerakan imam, boleh. Tapi tidak sempurna jamaah, ya? Itu tidak membatalkan. Cuma mengurangi kesempurnaannya dia berjamaah. Niki soft ya. Di siwang loro. Dadi ana wong ngadeg soft maneh nang kono. Salatnya apa batal? Tidak. Jamaahnya apa batal? Tidak. Karena dia masih dalam satu area dan bisa melihat pergerakan imam. Cuma dia tidak mendapatkan kesempurnaan di dalam berjamaah. Inna tasbih sufuf min tamami iqamatis shalah. Tidak membatalkan, cuma mengurangi kesempurnaan jamaah berjamaah. Ada yang lain? Hanya ini sekali ya Pak. Oh boleh? Enggak. Plak satu gerakan dong ya. Kok sing mlaku jarine. Nah boleh bantu. Ini gak apa-apa. Tapi lek ngeten, entek. Kita bergerak ini gitu. Ajaran ini kan Tidak apa-apa ada jari. Jari ini tidak apa-apa. Makro tapi hukumnya makro, tapi tidak membatalkan sholat. Tapi makro tidak membatalkan sholat. masih mungkin ini jarang terjadi mungkin. Setahu saya itu jarang sekali. Seandainya atau terjadi, misalkan ini imam lupa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagaimana cara mengingatkan? Cara mengingatkannya Rakaat kedua nih. Pertama, makmum laki-laki mengucapkan subhanallah.
Makmum perempuan jangan mengucapkan subhanallah. Kalau ada imam lupa, makmum perempuan mengingatkannya bukan mengucap subhanallah, tapi dengan tepuk. Paham ya? Yo cocok. Begini, maksudnya begini. Makmum mengingatkan Al-Fatihah, cuma kadang-kadang imamnya itu bingung. Nah, Yang mengingatkan biasanya kan gerakan. Kalau salah gerakan ini kan ucapan. Nah, Nah. khawatirnya kalau imam malah bingung lah itu. ya. Imamnya dileno subhanallah. Subhanallah mah gak ngerti ya. Iya, bingung. Gak ngerti. Terus imamnya terus ngomong ya. Maka sampai tahu kalau itu sholatnya imamnya batal. Sampai harus mufarrokoh atau munfarid, memisahkan diri. Karena sampai tahu imamnya batal. Tapi setelah itu sampai punya kewajiban dari imam. Pak Imam, sampai mau gak Fatihah, paham ya? Ada ini nih. Paham ya? Ada ini. Cakep elek. Utawa gini misalkan dia sengaja membatalkan untuk menolong jamaah, bagaimana membatalkan. Mam, dulu mau coba deh, Mam. Gitu. Nah, tapi ojo subhanallah, Pak. Maka imam ketika tanggap nanti dia menambah satu rakaat. Rakaat yang dia lupa tadi. Paham ya? Yang mengingatkan Pak, yang mengingatkan batal enggak? Batal. Kalau ngomong batal Pak, tapi kalau dia ngomong subhanallah itu tidak batal. Terus nyata, tapi imamnya panggah terus paham ya, misalnya panggah yang jenengan munfarid memisahkan diri. Orang tidak perlu ngalih, tetap lanjutkan sholat di tempat itu, cuma sudah tidak niat lanjutkan sholat itu. Tidak perlu membatalkan, sudah lanjutkan sholat itu. Misalnya Isya, atau misalnya orang rakaat kok rakaat kedua lanjutkan, tidak perlu membatalkan. Tapi cuma hati ini niat dia sholat, dia mau farqah, memisahkan diri dari imam atau niat sholat munfarid telah diri. Paham ya? Sampai ke konten Subhanallah Al-Fatihah. Oh betul. Berarti takbir mari Ya. kan batal. Tapi imam boleh mengingatkan, tapi hanya makruh. Nanti bapak sholat ada. Misalnya imamnya kok mau surat, dia lagi ngapalno, apalagi dulu kuat, ternyata lali, utawa imamnya hidup. Wala ana wala antum misalnya lali ya, dengan lanjutno boleh, paham ya? Boleh. Kalau semisal ganti surat, semua lupa Pak, di tengah bacaan bukan Al-Fatihah ya, kayak surat di tengah surat lupa, ganti surat nggak apa-apa ya Pak? Misalkan anak imam kok lali, sabihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lali deh. Sekarang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sabihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi. Mesti ada mendukung ini lali ya walladzi. Maka ada beberapa hal yang bisa sampai lakukan. Langsung rukuk, Allahu Akbar, boleh. Karena sholat itu sunnah. Atau yang kedua ganti Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, aman wis. Qul huwallahu aman. Paham ya? Maka yang bisa sampai lakukan adalah langsung rukuk. Imam makmumnya bahkan yang mulai imam, paham ya? Karena makmum itu mulai imam. Mari ngono, ora usah kok sampai ngomong parah-parah. Pak Tulus ki ngimami layang ngeker apa dosa. Mulai langsung rukuk. Sampai ora usah ngomong pagi satu karena itu sunnah, sampai ngomong wong liya ngrusak kehormatane Pak Tulus, malah sampai dosa karo Pak Tulus. Sing dilakoni Pak Tulus kan sunnah, ditinggal iku mau lali panggil sampai ngomong dadekno gelone Pak Tulus, dudukno wong sing gak ero dadi ero, Pak Tulus kehormatane rusak, sungkan dia mau akeh. Mulai soal ini mami, ngalah eter misalnya. Nah itu malah jenengan malah
malah keliru. Perkara sunah sampean gedekne sampean gawe omongan malah keliru. Kok imam yo gak wani kok. Kali itu Pak, semami dalam sholat terus tiba-tiba ada tikus atau ular lompat-lompat. Oh ya. Kita sholat di tengah sholat ada kalajengking atau ada tikus karena kita fobia tikus atau ada ular, sampai jenengan boleh berjalan mencari tempat atau diserang anjing atau ada musuh datang lari boleh, tetap sholat jangan batalkan. Sama perang pun boleh, namanya lisyiddatul khauf, dia bergerak karena ada rasa takut, paham ya, yang berlebih, yang sangat kuat. Sholat berjamaah, Allahu Akbar. Ternyata serangan musuh ke daerah konflik kayak kemarin di Ambon, di Poso dan sebagainya. Ketika ada pergerakan musuh, boleh kita mengangkat senjata, paham ya? Dan tidak usah membatalkan sholat, tetap teruskan. Jadi ada kata meninggal ya, sampai satu dapat ganjaran jihad, yang kedua meninggal dalam keadaan sholat. Ono tikus karena fobia, paham ya? Pindah tempat boleh, paham ya? Ono ular pindah tempat boleh, tapi yo gak usah dicira-cira. Ini teman-teman, gak usah, paham ya? Ya wis pindah, pindah. Menakutkan loh Pak. Ye, karena syiddatul khauf boleh, paham ya? Bergeser boleh, paham ya? Mencari tempat yang Sampai teriak-teriak ngaten Pak. oh, gak boleh teriak-teriak. Tapi ya pindah ya, cari tempat aman di sekitar situ. Gak perlu terus pindah ke masjid jami, barang gak perlu. Karena sebelah sekiranya tempatnya wis aman. Oh joko terus boleh ya pindah sholat nang omah dan melaku ngono. Betul, dia cari tempat aman di sekitar situ. Tapi kalau tetap tidak memungkinkan, ya agak jauh tidak apa-apa. Contoh tadi diserang musuh, lari mengamankan diri karena tidak mungkin dia bertarung dengan asumsi, dengan kalkulasi kalau diladeni kalah. Cari tempat aman kan boleh, namanya lisyiddatul khauf. Betul-betul itu Pak. Gini, ya karena satu dia akan refleks kalau nggak mau, terus dia takut ginjal-ginjal kan gitu karena takut apa-apa. Yang tidak boleh itu kan gerak-gerak yang tidak ada kaitannya dengan sholat itu dan keadaan yang masyakoh, yang berat, yang madorot. Obrak kalau ini Contoh yang tidak sengaja ya, itu kan tidak sengaja pergerakannya karena refleks. Tapi nanti ini mau dijelaskan, nopo wakawa muamdan ngomong dengan disengaja. Terus wabisalah katil harokatil mutawaliyatil walau syahwat senajan lupa. Tapi kalau refleks misalkan, itu kan di luar dari kehormatan. Contoh sholat terus ono tawon das nyerang kuping, paham ya? Jenengan kipas mengenai ini, paham ya? Utawa yo, tapi yang fakisha ya tetap gak oleh, paham ya? Tes kuat aja nih, ada di sini. Yo gak terus muni enggak, paham ya? Dan kasih jeda nanti lagi. Lek tadi yang ditanyakan kok wedi melayu enggak apa-apa, paham ya? Tapi ya gak usah bengak-bengok, terus gak usah gaduh dan tempat yang aman. Kalau sekiranya juga gak ada tempat aman agak jauh. Tapi kalau sudah ada nangkini misalnya orang ulo, ya jangan geser ke kuno, paham ya? Orang kok pindah musola liyo gitu kan? Iya, pun kulo badhe ngoten ya. Kulo nek pojok to mriki wis bengak-bengok. Kalau usah ciri-ciri sing ngarai kan tanggal nggih ngoten niku terus fahisha, pergerakannya fahisha. Terus wonten malih Pun cekap muga-muga dadi ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah dan panjenengan saged nambah wawasan damel kesempurnaan ibadah. Amin Allahumma amin. Pangapunten kang kathah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.